kemarin merekap 11 tuntutan itu dan sudah kita sampaikan sampai sekarang belum ada konfirmasi terhadap surat tersebut. Oleh karena itu nanti belum Pak Kadis beserta jajaran di Pusat Pelinakal untuk coba komunikasi kembali dengan Pak Dewanto terkait dengan tuntutan kemarin itu seperti apa tanggapannya itu yang pertama. Kemudian yang kedua tolong buat kajian, dikaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kewenangan pemerintah kabupaten itu seperti apa dalam konteks penanganan permasalahan perselisihan tenaga kerjaan seperti ini, dengan melihat pada kondisi yang ada saat ini di 3 perusahaan tersebut, itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk tadi yang disarankan kita menempuh upaya administratif untuk mungkin bisa menjatuhkan sanksi dulu, ya. Nanti juga dijajaki regulasinya, kewenangan kita di mana, teknisnya, kemudian juga termasuk juga mungkin sampai kepada kalau sudah kita berangkat ke kejatuhan sanksi akan terus akan berlanjut kan gitu. Ada step-step tahapannya masalahnya. Jadi tolong nanti itu setelah ada kajian sampaikan kepada pihak perusahaan Pak Dewanto, kita sudah memulai itu maka bisa sampai kepada pencabutan karena terus akan terus bertingkat. Apa mau begitu caranya kan gitu. Nah itu perlu nanti dikomunikasikan dulu setelah kajian disusun, memastikan bahwa supaya mereka berpikir bahwa konsekuensi nanti kalau itu harus dicabut izinnya, maka yang sekarang yang kita juga belum jelas. Tadi beberapa investor masuk itu dalam konteks sebetulnya mau menjual perusahaan atau mau kerjasama pengelolaan atau kerjasama usaha atau bagaimana. Itu juga tolong nanti bisa dikonfirmasi kejelasannya seperti apa kok sampai sekarang tidak ada informasi apapun. Kalau itu berkaitan dengan penjualan aset ya seperti apa rencananya, kemudian kalau bekerja sama usaha ya seperti apa perkembangannya supaya teman-teman serikat ini juga dapat informasi, tidak diambangkan posisinya yang tidak jelas ini jadi harus ditutupi atau harus dihentikan atau apa, karena tadi sudah ada wacana juga untuk mengajukan usulan untuk pemutusan hubungan kerja ya. Kalau itu juga nanti bisa dikaji sejauh mana nanti proses itu bisa dilakukan. Kita sementara ini berupaya untuk masih melaksanakan upaya mediasi non litigasi dulu nanti ya. Karena itu peran pemerintah di situ juga saya kira pasti ada kewenangan yang kita miliki untuk memastikan bahwa kepentingan para pekerja itu juga bisa kita kedepankan gitu ya. Karena saya tidak ini Pak, saya menyadari dan juga kondisi juga berat saya kira bagi semua pekerja. Tadi sampaikan Pak Dwi ada yang sakit, stroke, bercerai, bahkan menjual aset sampai ke dijual dan sebagainya, itu saya kira itu sesuatu yang ya kadang-kadang tidak bisa dihindari dalam kondisi-kondisi seperti ini karena situasinya juga semakin tidak membaik ya. Kita belum betul-betul bisa memberikan alternatif solusi untuk lapangan kerja dan sebagainya. Karena seperti itu banyak orang masalahnya. Ini juga harus menjadi perhatian dari pihak perusahaan. Harus seperti ini, tidak boleh berlanjut. Dan sampai karena permasalahan itu berlarut, kemudian akan timbul lagi pada yang lebih sistemik yang menyulitkan lagi untuk penanganan lebih lanjut, termasuk juga dan sampai ada beban atau ya dampak yang lebih berat yang dirasakan oleh teman-teman pekerja. Kalau nanti itu dipercepat kajiannya seperti apa, segera nanti sampaikan ke saya juga nanti ke Pak PJ Bupati kajiannya seperti apa. Nanti setelah kita dalami seluruh regulasi dan langkah-langkah yang akan diambil, kalau nanti bisa dikomunikasikan, konfirmasi pada pihak perusahaan ini, terus kita akan mengambil langkah-langkah ini karena tidak ada segera penyelesaian berkaitan dengan itu. Yang jelas schedule tahapannya sesuai dengan yang kemarin sudah disampaikan. Tuntutan itu yang saya nggak habis pikir ya, dua yang terakhir tadi ya, 15 juta itu nggak kebayang itu kan ya. Jadi kita bisa merasakan hanya seberapa figur orang ini seperti apa. Kemudian yang sudah dipekerjakan juga tidak digaji, terus ini gimana itu ya? 2
dua hal yang saya kira sebetulnya bisa lebih bisa diselesaikan sebetulnya dari pihak perusahaan aja tidak ada perhatiannya, apalagi itu hal yang besar. Karena itu tolong nanti teman-teman di dinas Pusda Koordinator dengan Pak Kadis, saya yakin nanti bisa kita dorong lah pihak perusahaan apapun itu tidak bisa situasi seperti ini diamankan terus, dibiarkan terus seperti ini. Kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih konkret nanti ke depannya. Semuanya juga harus dalam koridor regulasi yang ada dan kewenangan yang kita miliki. Terus koordinasi dan bisa nanti komunikasi ya Pak, nanti bisa kita